Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman. Ini kita berada di kebun. Seperti biasa kita di kebun untuk merawat perkebunan kali ini kita bawa alat seperti parang, cangkul untuk kita membersihkan di areal-areal kebun yang memang perlu dibersihkan ya teman-teman, di areal sekitar tanaman kelapa sawit agar tidak mengganggu tanaman kelapa sawit itu sendiri. Memang bisa dilihat di areal-areal yang seperti ini sengaja tidak kita semprot karena kenapa? Di areal sini areal perbukitan, jadi itu bisa dilihat gunung. Jikalau disemprot karena lahan tekstur tanah pada kebun saya ini belum sepenuhnya padat dan belum bisa mengikat satu sama lain tanah-tanah yang ada di sekitaran kebun kali ini, karena ini memang dulunya tanah tumpukan. Jadi memang sengaja tidak kita semprot yang seperti ilalang-ilalang seperti ini. Cukup kita bersihkan di areal sekitar tanaman saja. Tapi jikalau tanaman sawit nanti sudah berproduksi atau sudah panen perdana, nah itu nanti akan segera juga kita akan bersihkan di tengah-tengah. Karena kenapa? Karena jikalau sudah besar tanaman kelapa sawit, perakarannya kemana-mana ya teman-teman, sudah kemana-mana, jadi bisa mengikat satu sama lain agar terhindar dari tanah longsor. Ini potensi daerah sini longsornya cukup tinggi ya teman-teman, jikalau tidak ada pengikat seperti gulma-gulma ilalang seperti ini. Ini dulu pernah kita semprot, ada sebagian yang longsor, jadi memang tidak kita semprot, cuma kita bersihkan di areal tanaman kelapa sawit saja agar nanti jikalau kita melakukan pemupukan bisa diserap tanaman kelapa sawit dengan baik. Nah, ini sudah muncul lagi buah di tanaman kelapa sawit. Sebenarnya ini kalau mau diambil buahnya juga sudah bisa ya teman-teman, karena ini juga batang juga sudah besar, mampu. Buah ini keliling, ini jenis bibit simalungun ini ya teman-teman. Potensi buahnya cukup lumayan besar ini simalungun. Nah, itu sana tuh tumbuh buah lagi, tapi ini kita nanti akan buang juga nih ya teman-teman, karena batang kelapa sawit belum cukup memadai untuk besar, belum besar batang kelapa sawitnya, jadi nanti kita akan buang buahnya itu. Nah, itu ini kita di sekitaran samping tuh bisa dilihat. Nah, kalau di sana alhamdulillah juga sudah lumayan pertumbuhan perkembangannya. Ya, mudah-mudahan tahun depan ini bisa kita laksanakan di sebagian tanaman kelapa sawit yang memang sudah mampu untuk diproduksi buahnya atau diambil buahnya, karena di umur-umur yang ke 40 bulan ke atas tahun depan lah insya Allah ya teman-teman, itu insya Allah sudah
beberapa tanaman kelapa sawit di kebun kali ini bisa saja kita lakukan panen perdana. Insya Allah tahun depan lah, 2026 nanti. Mudah-mudahan di setahun yang akan datang, dengan kita melakukan perawatan pemupukan dengan baik, insya Allah pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun kali ini bisa bertumbuh dengan baik. Nah, ini memang buat aliran air ya teman-teman, dari atas turun ke bawah. Nah, ini jikalau ini disemprot, ini potensi longsor ke bawah dan jatuhnya ke sana. Tuh, pemandangannya cukup bagus tuh, kita bisa lihat pegunungan. Nih tuh, kita panen di sini memang kita harus membuatkan jalan nanti ya teman-teman, untuk mempermudah nanti jikalau kita laksanakan panen perdana. Karena kenapa ya, bisa dilihat seperti ini, jalan berbukit terjal, jadi kita buatkan jalan nanti menggunakan alat agar mempermudah nanti melakukan pengambilan buah pada tanaman kelapa sawit yang ada di sekitar sini. Karena kuncinya untuk mempermudah saja ya teman-teman. Nanti jikalau sudah tanaman kelapa sawit yang ada di kebun ini sudah produksi, tuh di areal sana. Coba kita ke atas ya teman-teman, ke areal sana. Di areal sana sudah alhamdulillah pertumbuhannya sudah bagus. Tinggal kita masih PR di areal sini karena masih terkendala dengan pertumbuhan, karena memang di areal sini memang sangat kritis ya teman-teman, areal tanahnya, tanah bawah. Nah, ini masih kecil juga sudah banyak keliling nih buahnya. Ini kita akan buang saja ini teman-teman, karena kebanyakan buah nanti akan lambat pertumbuhan batangnya. Jadi nanti kita upayakan untuk kita buang saja. Kita ke atas. Nah, ini tinggal kita kasih perawatan terus. Ini bisa dilihat ya teman-teman, pelapah nih menguning, karena memang zat asam di areal sini memang cukup tinggi ya teman-teman, cukup tinggi. Jadi kemungkinan nanti kita akan lakukan atau kasihkan dolomit lagi di areal kebun kali ini, yang memang kondisi tanaman kelapa sawitnya bisa dilihat nanti yang kekurangan unsur magnesium. Nah, itu kita akan kasihkan, karena ini contoh bisa saja ini kekurangan magnesium, fosfat juga di tanaman kelapa sawit yang ada ini. Nah, di areal-areal yang sini nah kita perlu sekali kita lakukan perawatan khusus di areal sini. Ini kita perkuat pemupukan kompos di areal sini ya teman-teman, karena gunanya pupuk kompos itu untuk memperbaiki sistem-sistem atau jaringan-jaringan tanah yang
seasal mulanya jaringan tanah itu bisa mengikat satu sama lain jikalau unsur hara di dalam tanahnya. Tapi tanah X seperti ini, X tambang, tanahnya sudah terbolak-balik, jadi unsur pengikat di dalam tanah itu tidak ada. Maka dari itu pentingnya dilakukan pengasihan pemupukan kandang agar membantu supaya mengikat unsur hara yang nanti kita kasihkan pupuk di areal tanah yang kita tanami kelapa sawit itu tadi, bisa mengikat pupuk yang kita kasihkan. Maka dari itu penting sekali ya teman-teman, kuncinya pemupukan kompos di areal-areal lahan yang seperti ini, tandus atau areal-areal lahan X tambang. Tapi ini lama kelamaan juga akan bagus nanti jikalau sudah kita rutin terus kita kasihkan pemupukan kandang, dan juga kita akan rutin juga kita kasihkan pemupukan kimia juga. Nah contohnya seperti ini sudah mulai jadi. Nah ini kita terus kasihkan pemupukan kompos ya teman-teman ini. Nah ini tumbuhan ini dulunya dari kompos kotoran sapi ini jadi tumbuh gulma-gulma. Ini tidak kita semprot, biarkan saja karena supaya melembabkan di areal sekitar tanaman sawit, karena bisa dilihat hampir belum ada gulma yang tumbuh di areal sekitaran tanaman kelapa sawit, karena memang ya ini unsur tanah di areal tumpukan galian ini belum mampu untuk ditumbuhi gulma, kecuali yang memang sudah kita kasihkan pupuk kompos berupa pupuk kandang. Nah itu sudah mulai bisa nih tumbuh sedikit demi sedikit ya, untuk memperbaiki sistem tanah di sekitar areal tanaman kelapa sawit yang ada. Nah itu dilihat ya teman-teman, contohnya seperti ini. Nah yang aliran-aliran air seperti ini nanti pasti akan tertutup ya teman-teman, apabila nanti kita di areal sini sudah bisa diproduksi atau sudah panen. Nah pelepah-pelepah nanti kita akan buang ke aliran air ini, itu lama kelamaan akan tertutup dengan sendirinya, karena tanah di areal sekitar sini masih terus larut ke bawah sampai ke bawah. Jadi kita kasihkan di aliran air ini nanti akan tertutup dengan sendirinya, dengan alami tertutup. Tapi nanti jikalau sudah panen, ini salah satu kuncinya untuk memperbaiki tanah di areal sekitar sini. Ini juga bisa diperbaiki dengan menggunakan alat ekskavator, tapi nanti akan terjadi juga aliran demikian. Maka dari itu pelepah kelapa sawit nanti jadi solusinya untuk kita buang di areal lubang-lubang atau aliran air seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita sudah di areal sana, kita coba lihat di areal sana. Kalau di areal sana sudah bagus ya teman-teman, ada aliran air lubang-lubang sedikit, tapi di areal sana tuh bagus, tumpukannya bersih dan tumbuh kembangnya juga bagus di area sana. Di area bawah juga alhamdulillah lumayan juga ya teman-teman. Tuh
di areal bawah sampai ke sana. Nah ini kita terus kasihkan pupuk kompos ini ya teman, kelihatan hijau, udah hijau. Terakhir kemarin kita sebelum bulan puasa kemarin kita lakukan pemupukan lagi. Nah ini dulu longsor karena kita semprot juga nih, maka dari itu kita tidak semprot lagi nih, takutnya longsor lagi. Sayang jika longsor akan mengorbankan tanaman kelapa sawit kita. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, ini mau ke 29 bulan sudah mulai kelihatan pertumbuhan kelapa sawitnya. Dulu kita bandingkan dengan video awal-awal penanaman dulu, ini belum seperti ini pertumbuhannya. Ini sudah mau ke 29 bulan sudah kelihatan, dan insya Allah bisa kita panen perdana di tahun depan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Apabila ada saran atau masukan terkait bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja di komen ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.